Shalom sahabat Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengambil waktu hening sejenak. Saudara, bahan permenungan kita pada hari ini terambil dari Efesus pasalnya yang keempat, ayat 32. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, setelah beberapa tahun ini saya tinggal sendiri, saya jadi tahu satu hal yang sangat penting dalam merawat rumah, yaitu menjaga kebersihan. Saya jadi paham saudara bahwa yang namanya sampah, apalagi sampah dapur itu nggak boleh berdiam terlalu lama di dalam rumah. Sampah itu harus segera dibuang ke tong sampah yang umumnya ada di depan rumah, dengan maksud benar-benar dihilangkan dari dalam rumah. Mengapa? Supaya suasana di rumah itu tetap bersih. Tidak ada bau yang menyengat, tidak ada hewan-hewan kecil yang datang. Dan dengan begitu, saya yang tinggal di dalamnya pun merasa nyaman. Dan itu menjadi tepat sekali, saudara, saat kita juga berbicara tentang kondisi ruang hati kita. Yang mana, sebagai orang percaya, kita juga mesti menjaga yang namanya kebersihan hati agar kehidupan kita terasa sungguh nyaman. Tapi saudara, barangkali kondisi hati setiap orang itu tidak sedang dalam keadaan yang bersih. Ada sampah sakit hati yang tersimpan lama, pengalaman-pengalaman yang buruk, dan kalau tidak cepat-cepat dibereskan, sampah-sampah itu akan membusuk di dalam hati, mengotori seluruh ruang batin kita, dan kemudian membuat hidup kita menjadi sangat tidak nyaman. Saudara, pengalaman serupa sebenarnya sudah pernah dinasehatkan Rasul Paulus pada jemaat di Efesus. Waktu itu, dalam bacaan kita saudara, ruang-ruang hati mereka sedang dikotori oleh pengalaman-pengalaman buruk akibat perpecahan dan perselisihan. Maka dengan lembut sekaligus tegas, Rasul Paulus memberi 3 kunci dasar supaya hati mereka dan kemudian hati kita sebagai pembaca di masa kini bersih kembali, terlahir sebagai manusia yang baru. Apa saja 3 kunci dasar itu? Yang pertama adalah ramah seorang terhadap yang lain. Yang kedua adalah penuh kasih mesra. Dan yang ketiga adalah saling mengampuni. Dan kemudian Rasul Paulus menutup nasihat tersebut dengan sebuah pengingat yang luar biasa. Dikatakan sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita dikasih benchmarknya saudara. Kita dikasih acuannya saudara. Acuannya siapa? Kristus Yesus yang telah mengampuni kita dengan cuma-cuma. Namun saya pun menyadari saudara bahwa mengampuni bukan perkara yang mudah. Mungkin saudara dapat berkata, saya memaafkan. Tapi kalau soal melupakan, wah itu beda lagi. Ya saudara, saya perlu memberitahu bahwa mengampuni memang tidak sama dengan melupakan. Saya perlu katakan sekali lagi, mengampuni tidak sama dengan melupakan. Mengampuni adalah keputusan sadar untuk berhenti menuntut balas atas rasa sakit yang kita derita. Persis seperti yang Tuhan lakukan saat Tuhan mengampuni dosa manusia, dosa Adam, dosa Musa, dosa Daud, dosa Rasul Paulus, kemudian dosa kita hari ini sekalipun. Tuhan tidak menjadi lupa karena Dia adalah Sang Maha Tahu. Tapi Tuhan memutuskan untuk tidak lagi menagih-nagih dosa itu kepada kita, melainkan tetap memberi kita keselamatan.
Jadi mengampuni bukan berarti kita amnesia mendadak begitu saudara, tapi kita memilih dengan sadar untuk membuang dendamnya supaya hati kita kembali bersih. Maka dari itu saudara, jikalau hari ini ada seseorang yang kalau mendengar namanya saja, saudara sudah teringat pengalaman-pengalaman yang buruk, masih menjadi kotoran di hati kita saudara. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mari mengampuni. Sekarang juga mengampuni. Jangan mengampuni karena saudara menunggu mereka mengatakan maaf. Karena kita membutuhkan maaf dari mereka. Atau menunggu rasa penyesalan yang tertampil begitu dalam dari mereka. Jangan saudara. Jangan biarkan kondisi hatimu dipengaruhi oleh respons orang lain. Biarlah kondisi hatimu hanya dipengaruhi oleh Tuhan, bukan oleh kesalahan sesamamu. Robeklah surat hutang mereka di hati ini saudara. Katakanlah di dalam hati, saya mungkin masih ingat apa perbuatanmu. Dahulu saya punya list tagihan yang harus kamu lakukan agar saya ampuni. Tapi hari ini tagihanmu saya hapus. Kamu tidak berhutang apa-apa lagi kepada saya. Mari saudara, melalui permenungan firman, kita menjaga betul-betul kebersihan ruang hati kita. Mari kita tutup bersama permenungan kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih telah mengajarkan kami hal mengampuni yang ternyata sungguh berat dilakukan oleh kami, ciptaan-Mu yang fana ini. Tapi kami bersyukur atas firman yang boleh meneguhkan setiap kami. Kami berdoa Tuhan kiranya kami juga dimampukan untuk memiliki kasih yang besar, untuk senantiasa mengampuni sesama kami, untuk senantiasa memiliki hati yang bersih. Kiranya Tuhan senantiasa menemani perjalanan ziarah iman kami, agar kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin.